100 pieces bakso crispy pertama Mbak Nur, dan ini tuh cocok banget buat ide jualan karena resep dan rasanya sama seperti bakso crispy yang dijual amang-amang. Sepulang dari pasar, Mbak Nur mau beresi dulu ayam yang Mbak Nur beli dari pasar tadi, dan ini tuh Mbak Nur beli ayam 1 kilo bagian daging. Dan ayamnya ini tuh sudah Mbak Nur cuci karena belum sempat dimasak, tadi Mbak Nur simpan dulu di dalam kulkas. Bakso crispy ini merupakan cemilan kesukaan anak-anak, apalagi Pak suami yang lagi puasa. Nanti kalau buka dibikin cemilan bakso crispy seperti ini, auto dia bahagia banget. Karena tadi ayamnya hanya sekedar dicuci dan belum diiris-iris, jadi di sini Mbak Nur mau potongi ayamnya kecil-kecil agar nanti lebih memudahkan ketika dicoper. Kalau kalian ingin bikin bakso crispy juga di rumah, boleh kalian tiru dan ikuti takaran resep Mbak Nur. Dan ini tuh juga bisa dijadikan ide jualan karena takaran dan resepnya ini sangat pas banget. Dengan tekstur yang lembut, tidak terlalu keras, sama seperti bakso crispy yang dijual amang-amang. Untuk takaran bawang merahnya Mbak Nur sengaja kupasi yang banyak karena nanti sebagiannya ini bakalan Mbak Nur bikin bawang goreng. 1 bonggol bawang putih dan juga daun bawang secukupnya saja. Nah, di sini tuh lanjut lagi Mbak Nur mau irisi dulu bawang merah, bawang putih. Kalau kalian lagi malas ngiris-ngiris bawang atau goreng-goreng bawang, lebih baik kalian pakai bawang yang sudah jadi aja. Tapi karena di sini tuh menurut Mbak Nur ya, lebih enak dan lebih wangi kalau kita bikin bawang gorengnya sendiri. Seginilah kira-kira takaran bawang merah dan juga bawang putih gorengnya. Semua bumbu dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan juga gorengan bawang tadi. Tambahkan 2 sendok garam kasar, merica secukupnya. Sementara bahan-bahan saus tomatnya Mbak Nur pakai cabai rawit, cabai merah, bawang putih, 3 buah tomat. Berhubung sebentar lagi mau buka puasa, jadi Mbak Nur mau dinginkan dulu air ke dalam kulkas. Di sini tuh Mbak Nur dibantuin sama adik Waldan. Kemudian lanjut lagi, di sini Mbak Nur mau haluskan bumbu buat bakso crispy-nya. Nah, di sini tuh adik Waldan juga masih bantuin ibunya masak. Setelah bumbunya dibikin, lanjut lagi mau giling daging. Di sini tuh Mbak Nur pakai 1 butir telur untuk tahap penggilingan yang pertama. Berhubung choppernya kecil, apalagi ayam yang bakal dihaluskan itu ada 1 kilo, jadi butuh beberapa kali buat menghaluskan ayam 1 kilo tersebut. Untuk takaran 1 kilo daging ayam, Mbak Nur pakai 2 butir telur ayam. Penggilingan tahap pertama udah selesai, lanjut lagi ke proses penggilingan tahap yang kedua. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam adonan daging. Timbang tepung terigu seberat 1 ons. Untuk tepung tapiokanya Mbak Nur pakai tepung tapioka merek Patani. Masukkan 500 gram tepung tapioka, tambahkan 1 ons tepung terigu, tambahkan 1 bungkus masako, kemudian diaduk-aduk hingga semua bumbu tercampur dengan merata. Untuk tekstur adonan sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau di sini Mbak Nur tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Panaskan air untuk merebus bakso, tambahkan 1 sendok garam, sedikit adonan minyak. Sudah siap dicetaki, tapi sebelum itu tangannya dioles dulu menggunakan minyak agar tidak lengket. Oh iya, ketika mau nyetaki bakso seperti ini, pastikan airnya sudah dalam kondisi panas. Pentolan baksonya sengaja dicetakin besar-besar supaya cepat selesai adonannya. Sembari nunggu baksonya matang, di sini Mbak Nur mau bikin sambal sausnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, tomat, dan juga garam. Semua bumbu dihaluskan menggunakan blender karena bawaan puasa jadi malas banget buat giling-giling bumbu. Kemudian bumbunya ditumis hingga benar-benar matang. Kalau baksonya sudah ngambang di atas permukaan air seperti ini, itu pertanda baksonya sudah pada matang. Dan ini tuh pentolan baksonya besar-besar banget, bisa dikatakan ini tuh bakso jumbo. Untuk 1 kilo daging ayam lumayan banyak juga hasilnya. Baru aja baksonya matang, tiba-tiba si Ade Waldan minta diambilkan bakso karena dia mau makan bakso katanya. Agar saus tomatnya berasa lebih kentalan, di sini Mbak Nur tambahkan tepung tapioka 2 sendok saja. Setelah sambalnya mendidih, masukkan larutan tapioka. Kemudian sambil diaduk perlahan hingga tapiokanya benar-benar matang dan mendidih seperti ini. Sambalnya udah matang, baksonya juga udah matang, dan di sini tuh lanjut lagi Mbak Nur mau bikin bakso crispy-nya. Untuk adonan basah, di sini Mbak Nur menggunakan tepung terigu ditambah garam dan juga air secukupnya. Kata Ade Waldan sih baksonya enak, dan ini tuh udah yang ketiga kalinya dia nambah. Masukkan bakso yang sudah direbus tadi, kemudian baluri menggunakan larutan tepung. Nah, di sini tuh Mbak Nur mau siapin dulu tepung panir yang bakal kita bikin bakso crispy. Masukkan bakso ke dalam wadah panir sambil diwalak-walik seperti ini hingga panirnya menempel pada pentolan bakso. Karena ini tuh buat stok cemilan di bulan puasa, jadi Mbak Nur masukkan ke dalam wadah food prep seperti ini agar lebih tahan lama. 1 kilo daging ayam jadinya lumayan banyak juga. Perkiraan Mbak Nur ini sampai 100 pieces pentolan bakso crispy. Nah, ini juga masih ada bakso yang belum dibaluri tepung panir. Berhubung sekarang sudah sore, lagian juga Mbak Nur belum sholat asar, jadi untuk bikin baksonya sampai di sini dulu, dan nanti malam bakal dilanjutin lagi setelah berbuka puasa.